Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat? Semoga selalu sehat ya dan selalu menjaga protokol kesehatan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan magang di hari ke-9. Perkenalkan, nama saya Dea Maulida, saya motivator magang Bimba di unit Duku Jamrut. Langsung aja yuk kita pertanyaan pertama. Yang pertama, jawablah pertanyaan mengenai cara membaca bagan kurikulum berikut ini. Yang pertama, apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba? Tanda panah menunjukkan artinya alur. Yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba? Garis tebal pada kurikulum Bimba artinya adalah syarat untuk tahap selanjutnya membaca bagan kurikulum. Yang ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba? Arti tanda seru pada kurikulum Bimba artinya hati-hati. Yang keempat, jelaskan bagaimana membaca bagan kurikulum Bimba. Membaca kurikulum Bimba caranya dengan 1. Syarat. Contoh, modul baca 1A atau B1A yang ditunjukkan oleh garis tebal tersebut terdapat 3 panah yang artinya modul B1A ada 3, yaitu B4HVK, HSIUEO, dan BDG KMPSY. Yang kedua, tahap selanjutnya ditunjukkan oleh tanda panah materi HVSBDG KMPSY mengarah ke modul B1A. Artinya motivator bisa memberikan B1A kepada Ananda setelah tujuan materi HVBDG KMPSY sudah tercapai namun terhalang garis tebal. Artinya materi tidak boleh diberikan secara langsung oleh motivator dan harus memenuhi syarat. Yang kelima, jelaskan bagaimana cara bagan kurikulum Bimba. Yang kelima, apa syarat HSAIUEO? Syaratnya mengenalkan simbol huruf AIUEO mengucapkan bunyi AIUEO kepada Ananda. Yang keenam, apa syarat modul B1A? Syarat modul B1A yaitu HSAIUEO, HVBDG KMPSY, dan D4HVK. Yang ketujuh, apa syarat modul B1B? Syarat modul B1B adalah HVJLNTRC, D4HVS, dan modul baca 1A. Yang kedelapan, apa syarat D4HVS? Syarat D4HVS adalah 4HVS dan 4 dan D4HVK. Yang kesembilan, apa tahap selanjutnya setelah 4HVK? Tahap selanjutnya setelah 4HVK adalah D4HVS dan D4HVK. Yang ke-10, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Tahap selanjutnya setelah B1A adalah B1B. Yang ke-11, apa tahap selanjutnya setelah B1E? Tahap selanjutnya setelah B1E adalah B1F dan B4. Ke-12, apa tahap selanjutnya setelah B4? Tahap selanjutnya setelah B4 adalah B5. Lanjut pertanyaan yang B. Jawablah pertanyaan mengenai tahap persiapan berikut ini. Pertama, apa pengertian dari tahap persiapan? Tahap persiapan adalah anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa. Yang kedua, apa pengertian dari huruf verbal? Pengertian dari huruf verbal adalah huruf yang dibunyikan dengan cara diucapkan atau lisan dan dinyanyikan. Yang ketiga, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Tahap persiapan disebut juga dengan tahap huruf verbal. Yang keempat, mengapa ada tahap persiapan? Karena untuk mengucapkan bunyi huruf tersebut dan anak bisa melalui metode pembelajaran di Bimba dengan senang
dan mampu. Yang kelima, apa tujuan adanya tahap persiapan? Tujuan tahap persiapan adalah agar anak senang bermain huruf verbal. Yang keenam, apa materi yang termasuk dalam tahap persiapan? Materi yang termasuk dalam tahap persiapan adalah berdialog, bernyanyi, bercerita, berdongeng, dan main permainan. Contohnya kayak permainan kata. Yang ketujuh, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan adalah anak dikenalkan terlebih dahulu huruf, bentuknya, dan simbolnya tanpa menunjuk. Lanjut pertanyaan yang C. Jawab pertanyaan mengenai HVAIO berikut ini. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari HVAIO? Pengertian dari HVAIO adalah tahap memperlihatkan bentuk simbol. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HVAIO? Tujuan utama HVAIO adalah menyukai kegiatan verbal AIO, dan tujuan khususnya agar anak terampil mengucapkan huruf AIO yang diberikan oleh motivator. Yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HVAIO? Cara motivator mengenalkan huruf AIO ialah motivator mencontohkan huruf AIO, tetapi pertama yang ditunjukkan oleh motivator huruf O agar anak bisa memahami, karena anak bisa berulang kali mengucapkan itu. Lanjut pertanyaan yang D. Jawablah Jawablah pertanyaan mengenai HV BDG KMPSY berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari HV BDG KMPSY? HV BDG KMPSY adalah mengucapkan huruf BDG KMPSY tanpa memperlihatkan simbol. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HV BDG KMPSY? Tujuan utama HV BDG KMPSY agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal BDG KMPSY yang diberikan oleh motivator, dan tujuan khusus HV BDG KMPSY agar anak terampil mengucapkan huruf HV BDG KMPSY dengan benar dan anak bisa senang. Yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HV BDG KMPSY? Caranya motivator mengucapkan secara perlahan-lahan, dan kemudian motivator mengajak anak tersebut untuk mengucapkan HV BDG KMPSY secara perlahan-lahan dan dibunyikan agar anak merasa senang dalam pengucapan HV BDG KMPSY. Lanjut pertanyaan yang E. Jawablah pertanyaan mengenai HVJLNTRC berikut ini. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari HVJLNTRC? Pengertian dari HVJLNTRC, pengucapan huruf JLNTRC tanpa melihatkan simbol kepada anak tersebut, dan kita hanya mengucapkannya. Contohnya JLNTRC seperti itu. Kita mengucapkannya dengan bernyanyi. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HVJLNTRC? Tujuan utama dari HVJLNTRC adalah agar anak menyukai kegiatan huruf verbal HVJLNTRC yang diberikan oleh motivator dengan mengucapkan dengan nada bernyanyi. Tujuan khususnya agar anak terampil mengucapkan bunyi JLNTRC dengan senang dan benar, agar anak bisa mengikuti kegiatan proses belajar dengan senang hati dan tidak ada tekanan. Lanjut, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf HVJLNTRC? Caranya motivator mengucapkan huruf JLNTRC dengan perlahan dan berulang-ulang, dan mengajak anak mengucapkan tersebut tapi dinyanyikan. Contoh seperti JLNTRC, dan kita memperlihatkan simbolnya, hurufnya, dan dinyanyikan dengan senang hati agar anak bisa mengikutinya pun dengan senang hati. Lanjut pertanyaan yang F.
tentang harfi ABC. Pertama, apa pengertian dari harfi ABC? Pengertian dari harfi ABC adalah pengucapan bunyi huruf ABC tanpa memperlihatkan simbol kepada anak. Kita hanya mengucapkan secara lisan. Contohnya kayak harfi ABC. Nah, kita cuma mengucapkan biar anak tuh bisa juga mengikuti kita. Yang kedua, tujuan utama dan tujuan khusus. Tujuan utama dan tujuan khusus harfi ABC? Tujuan utamanya harfi ABC adalah agar anak menyukai kegiatan bermain sambil belajar verbal ABC. Tujuan khususnya agar anak terampil mengucapkan huruf ABC yang diberikan oleh motivator. Bagaimana cara motivator mengenalkan harfi ABC? Caranya dengan kita memperkenalkan huruf harfi ABC dengan lisan, lalu diikuti dengan simbolnya agar anak mengetahui dan senang dalam proses ini tanpa ada tekanan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, tetap semangat dan terus belajar.